Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-111 di tahun 2026. Betapa kita bersyukur pagi ini boleh menikmati hari yang baru. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya Pendeta KW Arniasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyambut Anda dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema mengejar hati Tuhan. Kita akan fokus bukan pada apa yang bisa kita dapatkan dari tangan Tuhan, melainkan bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul dikesampingkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari motivasi iman kita kepada Kristus. Dari tangan ke wajah atau ke hati. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk mengejar tangannya. Artinya mengejar berkat, mengejar mukjizat, mengejar pertolongannya. Namun mengejar hatinya berarti mencari wajahnya dan kerinduan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan bukan karena ia sempurna. Kita tahu ia pernah jatuh dalam dosa besar. Tetapi karena ia memiliki rasa lapar yang luar biasa akan Tuhan. Puji Tuhan. Mengejar hati Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan kita. Kita baca dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan rusa seperti air setiap hari adalah mendapatkan air. Selain ke sungai, rusa bisa mendapatkan air dari tumbuh-tumbuhan yang dia makan, dari menjilat embun di pagi hari, atau memakan salju. Nah, bagi rusa, air bukan pilihan, tetapi syarat mutlak untuk hidup. Dalam kondisi tanah yang kering, rusa berjuang berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mencari mata air. Bagaimana kerinduan kita akan Tuhan dalam menjalani hidup ini? Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kriteria berkenan di hatiku diikuti dengan kalimat yang melakukan segala kehendakku. Kita tidak bisa mengklaim aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan jika kita mengabaikan perintahnya. Mengejar hati Tuhan berarti menyelaraskan detak jantung kita dengan jantung hati Tuhan. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Apa yang Tuhan benci, dosa, kita jauhi. Bapak Ibu Saudara, ketaatan seringkali menuntut pengorbanan ego kita. Saat kita memilih untuk mengampuni, jujur, dan mengasihi, meski sulit, disitulah kita sedang menyentuh hati Tuhan.
Yang membedakan Daud dan Saul adalah respon mereka terhadap teguran. Saat ditegur, Saul mencari alasan untuk pencitraan diri, membenarkan diri. Sedangkan Daud tersungkur dan mengaku dosa. Hati Tuhan sangat dekat dengan mereka yang hancur hati dan rendah hati. Mengejar hati Tuhan berarti berani tampil telanjang di hadapannya tanpa topeng kemunafikan. Haleluya. Mazmur 51 ayat 19 menuliskan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengejar hati Tuhan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Bukan lari sprint sesaat. Ini tentang membangun keintiman di dalam ruang doa dan menunjukkan integritas di luar ruang doa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami, motivasi pengiringan kami di dalam Tuhan. Ampuni selama ini Tuhan, kami mengejar berkat pertolongan, jawaban doa. Terima kasih lawatan firman-Mu menyadarkan kami untuk bagaimana kami selalu menyenangkan hati Tuhan, mengejar kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kami, memulihkan kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan pagi. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, baik pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Buka tangan dan iman, sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah,
dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.